Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa kelas 7? Alhamdulillah, ketemu kembali dengan Ibu Hasanati, SPD, pelajaran IPS tentang bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Kali ini materinya interaksi sosial. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok, dan antara orang perorangan dengan kelompok. Ya, jadi salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Ya, pada saat masih bayi terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa terlibat interaksi dengan teman-teman profesi dan seterusnya. Syarat terjadinya interaksi sosial apa? Kontak sosial dan komunikasi. Dari kontak sosial terbagi berdasarkan caranya, terus berdasarkan dampaknya, terus dari berdasarkan caranya terjadinya kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Berdasarkan dampaknya, kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Dari unsur atau dari bagian komunikasi. Komunikasi itu ada unsur-unsur komunikasi. Nah, dari unsur komunikasi, sumber informasi, pesan, saluran komunikasi, komunikan, umpan balik, dan gangguan komunikasi. Lanjut, faktor pendorong interaksi sosial. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor pendorong interaksi sosial? Coba siapa yang tahu? Oke, yaitu imitasi. Nah, imitasi adalah suatu tindakan meniru atau mengikuti individu lain dalam segala hal. Contohnya, banyak anak sekolah yang mengikuti gaya berbusana Korea yang lagi ngetren sekarang ini. Lanjut, sugesti. Sugesti adalah suatu tindakan yang memberikan pengaruh kepada individu lain dengan cara-cara tertentu sehingga individu tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya, iklan minuman energi yang diperankan oleh seorang yang seolah-olah lemas dan setelah meminum itu menjadi kuat dan bertenaga. Identifikasi. Identifikasi adalah suatu keinginan dalam diri individu untuk menjadi sama dengan individu lainnya yang ditiru. Contohnya, seorang pria sering mengidentifikasikan dirinya mirip dengan artis yang dikaguminya. Lanjut, simpati. Simpati adalah suatu perasaan tertarik yang muncul dalam diri individu sehingga membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan individu lain. Contohnya, seseorang pria yang simpati terhadap
perasaan cinta di antara keduanya. Lanjut adalah tentang empati. Empati adalah suatu tindak lanjut dari simpati yang berupa perlakuan untuk mewujudkan simpati. Contohnya, kalau kita melihat orang lain mendapatkan musibah, kita seolah-olah ikut menderita. Lanjut, tentang motivasi. Motivasi adalah suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan individu kepada individu lain, sehingga individu yang diberikan motivasi melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, penghargaan yang didapat oleh atlet Asian Games yang merupakan motivasi bagi penerus selanjutnya untuk berlatih lebih giat lagi. Nah, ini merupakan faktor pendorong interaksi sosial. Sampai di sini materi tentang interaksi sosial. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.